pada malam hari ini kita berserta rombongan bisa silaturahim ke Bandung dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu halangan apapun. Salawat salam marilah kita menyerahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada sahabat dari Satkoryon Bandung yang pada malam hari ini mengundang kita untuk hadir tengah-tengah. Yang kedua, saya ucapkan pada pimpinan anak cabang Gerakan Muda Ansor Bandung yang senantiasa mengawal terus menghadiri kegiatan-kegiatan rutinitas di tiap-tiap PAC, tiap-tiap ranting maupun di tiap-tiap Satkoryon, baik di jalur Ansor maupun kegiatan yang lain. Saya tadi ini karena yang dibicarakan dari Ketua Ansor itu adalah terkait dengan Menteri dan senior kita juga terkait dengan Menteri dan FPI. Saya akan mengulas sedikit tentang Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Pada era reformasi, jadi tadi meneruskan, kalau Pak Saifuddin itu tadi terah dari Soekarno dan Soeharto, saya tak berbicara tentang Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Sedikit, jadi bergeser biar runtut. Jadi pada waktu presiden kita, presiden pertama dari kalangan NU, yang pada waktu itu NU sempat menjadi partai politik dan kembali lagi menjadi Jamiah Nahdlatul Ulama, dan orang satu-satunya di tubuh NU yang pernah menjadi presiden Republik Indonesia yang keempat adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Pasca era reformasi yang dipimpin oleh Presiden Soeharto maupun B.J. Habibie itu masih menyisakan konflik yang paling parah, dan keterlibatan anggota Ansor dan Banser itu adalah ketika konflik di Ambon, konflik umat Islam yang itu terjadi pada tahun 1999. Nah, pada waktu itu ketika ada konflik di Ambon, masyarakat Ambon dan para tokoh politik dan NU itu menyarankan Kiai Haji Abdurrahman Wahid untuk mengirim pasukan militer ke Ambon demi untuk menjaga kestabilan negara. Tapi dengan tegas Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu menolak untuk mengirim militer pada waktu itu. Nah, terus siapa yang dikirim pada waktu itu? Nah, pada waktu itu yang dikirim Gus Dur pada waktu itu adalah barisan Ansor Serbaguna untuk menjaga keamanan negara Indonesia di wilayah Ambon. Dan pada waktu itu juga Gus Dur memerintahkan Banser untuk menjaga gereja. Jadi ketika kita jaga gereja pada tanggal 25 Desember, sahabat Rianto dari Mojokerto yang pada waktu itu menjaga gereja, ketika masuk gereja melihat sebuah kantong plastik, dan ketika melihat kantong plastik itu dilihat di bawah meja ternyata bom. Ya, intinya itu bomnya itu mau dibawa keluar, tapi belum sampai dibuang, dan dibawa keluar belum sampai dibuang, bom itu meledak di depan gereja. Akhirnya menyebabkan sahabat Rianto dari Banser Mojokerto itu meninggal dunia. Dan sampai sekarang setiap tanggal 25 Desember medsos itu ramai, di hari Natal itu adalah sahabat Rianto sebagai pahlawan kemanusiaan. Nah, sejak itulah Gus Dur ketika menjadi presiden, ketika ada konflik umat Islam dengan umat Kristen, ya, pada waktu itu adalah karena kritik agama itu menyebabkan berbagai perselisihan karena belum ada maraknya media. Jadi menjaga gereja pertama kali untuk dari serbuan-serbuan masyarakat, serbuan-serbuan umat Islam pada waktu itu adalah biar redem itu gereja itu tidak diamuk umat Islam dan sebagainya, itu ditunggoni Banser. Nah, ditunggoni Banser, nah itu piye wae diamuk kok ditunggoni Banser. Akhirnya enggak situ. Nah, pada waktu itulah viral. Sejak itu Banser jaga gereja itu sejarahnya seperti itu, sahabat-sahabat. Maka dari itu tidak lepas ketika nanti sahabat kita Ketua Umum menjadi Menteri Agama, ketika nanti
kecamatan, di desa, di kabupaten, ketika ada persisian agama, kritik agama terhadap agama yang lain, tidak mungkin bahwa Ansor Banser nanti yang disuruh untuk menyelesaikan ketika ada masalah, dan ketika ada konflik ya Ansor Banser nanti yang akan menjaga dan menyelesaikan konflik itu, kalau kita melihat dari sejarah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Jadi kita punya menteri itu bukan dari ketua umum itu jadi menteri agama, tapi sebelum ketua umum itu ada sahabat kita yang juga menjadi menteri pada waktu itu adalah sahabat Saifullah Yusuf, itu jadi menteri eranya Kiai Haji Abdurrahman Wahid, itu juga ketua umum Gerakan Pemuda Ansor pada waktu itu, kalau tidak salah jadi menteri desa tertinggal ya sahabat ya. Makanya sahabat Amr ini ya agak apa itu lebih humorisnya ya, kalau ikut Ansor Banser jadi apa, kalau tidak jadi menteri ya jadi wakil presiden. Itu sudah terbukti bahwa ketua umum itu sudah pernah menjadi menteri 2 kali. Satu Gus Ipul jadi menteri desa tertinggal, dan Gus Yakut jadi menteri agama. Ya, lele jadi berat, utawa lele jadi penyuluh ya. Sekarang penyuluh. Wes kita asli tondo-tondo ini kadang-kadang Ansor Banser jadi penyuluh, ini menterinya di bawah. Ya, itu sejarah singkat terkait dengan kenapa Banser jaga gereja. Itu tadi. Jadi nanti kalau ada konflik agama, misal Islam konflik dengan Buddha, Kristen, jadi tidak lepas nanti ketua umum selaku menteri agama menginstruksikan Banser untuk jaga wihara, Banser untuk jaga umat Protestan, Banser untuk jaga di apa itu kelenteng dan sebagainya. Itu tidak lepas karena kita sebagai penjaga NKRI sekaligus sebagai bentuk negarawan atau atas nama kemanusiaan. Itu sejarahnya. Jadi sahabat-sahabat kalau nanti ditanya di lapisan bawah sejarah Banser jaga gereja itu ya karena kita mengamankan gereja dari konflik yang ada di Ambon pada tahun 1999. Pada waktu itu presidennya adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dan itu adalah sejarah singkat. Jadi kalau tadi saya hanya runtut Pak nanti. Jadi kalau Pak Saifuddin ngomong Soekarno dan Soeharto, saya tak ngomong Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Itu sejarah singkat. Nanti biar nanti Pak Nitonen ngomong Pak SBY, Pak Jokowi dan sebagainya.